Lembaga Polri tengah menjadi sorotan. Sejumlah kasus besar secara berurutan menimpa beberapa jenderal di tubuh Polri. Pengakuan mantan anggota polisi dari Satuan Intelkam Polresta Samarinda ini beredar luas di media sosial. Dalam videonya, Aibtu Ismail yang akrab dipanggil Ismail Bolong menerangkan bahwa dirinya bertindak sebagai pengepul batubara dari lokasi tambang batubara ilegal yang tidak memiliki izin di Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dari aktivitas ilegal ini berhasil meraup keuntungan dari 5 miliar hingga 10 miliar rupiah per bulan. Bahkan pada tahun 2021, dia juga telah menyetorkan dana ke sejumlah oknum pejabat Polri, termasuk Kabar Reskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Namun setelah video tersebut viral, Ismail Bolong kembali memberi klarifikasi terkait video sebelumnya dan menyatakan bahwa dirinya berbohong. Berita itu dan tak hanya pernyataan Ismail Bolong yang membuat Polri jadi sorotan, rentetan kasus yang menyeret jenderal polisi juga terjadi. Di antaranya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Mantan Kadif Propam Mabes Polri Verdi Sambo bersama 4 orang lainnya sudah menjadi terdakwa dalam kasus ini. Jenderal lainnya yang terseret kasus ini adalah Hendra Kurniawan. Kasus lainnya adalah kasus peredaran gelap narkoba yang menimpa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Lantas, apakah rangkaian kasus ini menunjukkan adanya semacam perang bintang di tubuh internal Polri? Atau kasus-kasus tersebut berdiri sendiri? Tim TV One mengabarkan. Baik, kita langsung membahas mengenai hal ini. Sudah kehadiran di studio narasumber Bapak Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian juga bergabung bersama kami Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat pagi, Pak Sugeng. Selamat pagi, Pak Sugeng. Jogja, Pak. Pagi, Mas Arif dan Mbak Rati serta Pak Arianto. Ya, di Jogja. Saya sedang di Jogja. Oke, saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini publik kembali lagi menyorot lembaga atau institusi Polri begitu ya. Selain juga kasus dari pembunuhan Brigadir Yosua, ternyata di sela-sela sidang ini Verdi Sambo dan Hendra Kurniawan juga menyatakan bahwa ada kok waktu itu suap mengenai tambang ilegal. Ini apakah juga Pak Kapolri sudah menyoroti mengenai hal ini? Ini kalau saya menjawabnya begini, polisi sekarang ini lagi dibuka aibnya, ya, sejak peristiwa Sambo itu. Sebetulnya aib-aib polisi itu sudah lama ada itu. Banyak sudah, begitu ya, Pak? hanya dulu tidak pernah terbuka kan, gitu kan. Jadi yang saya katakan aib itu adalah perilaku dari beberapa oknum yang kira-kira bisa mencoreng nama baik polisi. Juga. Selama ini harus diakui adalah, walaupun ada yang baik, ada yang kurang baik gitu ya. Nah, selama ini kecurangan-kecurangan yang masa lalu itu tidak pernah terekspos keluar. Nah, kebetulan pada waktu kasus Sambo itu terekspos yang paling dahsyat kan gitu kan. Nah, sudahlah. Jadi polisi juga kok kayak gitu kan sehingga jadi sorotan publik. Nah, ketika jadi sorotan publik itu kebetulan kasusnya itu adalah kan Pak Sambo yang namanya Kadif Propam kok seperti mentalitasnya kayak gitu kan. Sehingga dia dimasukkan sangat extraordinary gitu ya. Gitu. Kok sosok polisi seperti itu kan gitu kan. Akhirnya kena lah Sambo. Tapi Pak Sambo ini sebagai pejabat juga dia pegang juga aib-aib pejabat yang lain yang selama ini nggak pernah diungkapkan gitu kan. Ya otomatis dulu dia meriksa pejabat itu dan kemudian pejabat itu sekarang meriksa dia. Ya otomatis kan ini juga punya teman-teman ya dibuka aja situ. Ya karena terang-terangan Pak Arianto. Bahkan jabatannya disebut oleh Sambo gitu kabarnya seperti begitu. Dan di polisi itu memang ya seperti saya dulu katakan ya, kita itu banyak kewenangan ya di mana-mana, yang di mana di setiap kewenangan itu memberikan kesempatan kita untuk berbuat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Jadi banyak sekali celah-celah di mana kewenangan itu bisa disalahgunakan. Pak Arianto berarti memang menggambarkan ini di tubuh Polri sendiri tidak solid ya? Selalu pasti bukan tidak solid ya. Di dalam tubuh Polri itu isinya ya ada petugas yang baik,
ada juga petugas yang kurang baik, ada petugas yang buruk gitu. Jadi maksudnya itu ya. Jadi mesti saling, mereka kan di dalam mencapai karir yang tinggi itu ya, ini kan yang perang bintang ya. Kalau saya istilahnya sih polisi berpangkat bintang yang perang kan gitu. Iya, perang bintang. Ya masing-masing itu mempunyai kelemahan juga, punya prestasi kan gitu kan. Kalau di dalam rivalitas yang murni itu kan kita menunjukkan prestasi gitu kan. Tetapi dalam kenyataan yang ada kita saling menjatuhkan, pasti ini punya kelemahan, ini saling saya kira di mana-mana lingkungan institusi mesti ada gitu. Kalau di polisi sekarang lagi seru ya seperti itu. Ya jadi kondisi sekarang ini menurut saya sih ya itulah polisi mestinya introspeksi. Kondisi kita itu sekarang lagi sorot, mana-mana yang buruk itu jangan ditutupi dan segera diklarifikasi. Cuman sekarang kan agak lambat juga ya mengenai ilegal itu tidak cepat sekali klarifikasi. Masalahnya dari pengadilan pun juga ikut bersuara. Ya, gitu. Jadi ya memang kondisinya masih seperti itu ya. Ya kita ya harus betul-betul mendorong polisi itu supaya introspeksi dan betul-betul bebenah dan betul-betul menyadari bahwa ibarat polisi itu kayak kita bisa ibaratkan rumah ya. Rumah itu tadinya yang kelihatan kotor itu cuma di terasnya doang gitu kan. Padahal sebelumnya itu semua ada kotorannya juga, teman selama ini nggak pernah lihat. Nah sekarang baru diungkap ini sih ada kotor loh, ini ada kotor. Nah, itu mestinya itu yang dibersihkan. Itu kira-kira kondisinya masih kayak gitu. Saya ke Yogyakarta nih, ke Pak Sugeng Teguh. Pak Sugeng Teguh, apakah ini mengindikasikan ya Pak Sugeng adanya geng, sebutlah mungkin geng Sambo gitu ya, yang saat ini masih aktif di dalam, yang kemudian memberikan spill, istilah anak muda gitu lah ya, yang kemudian juga disamber oleh Sambonya juga, bahkan Hendra Kurniawan di persidangan mereka begitu. Tanggapan Anda, Pak Sugeng? Secara sosiologis kan di dalam setiap organisasi yang besar itu ya akan selalu ada pengelompokan berdasarkan ya kesukaan hobi ya, angkatan ya kalau di kepolisian, kemudian kepada rujukan kepada patron senior itu biasa saja ya itu kelompok-kelompok. Kalau kemudian geng itu kan yang dilansir pertama kali oleh IPW ketika terbongkarnya kasus FS. Nah tadi sudah lengkap disampaikan oleh Pak Arianto soal fenomena dan realita internal kepolisian. Aib itu kan terjadi karena adanya anggota oknum yang melakukan kesalahan. Dulu sebelum tahun 2022, saya maksudkan dulu itu sebelum 2002 Juli, itu kan yang muncul adalah pelanggaran-pelanggaran pada level perwira menengah ke bawah yang terungkap, ya. Nah setelah Sambo terkena kasus, ini kotak Pandora semua kasus terkait dengan petinggi ini muncul, ya. Kalau kemudian sekarang muncul kasus tambang ini sudah IPW pernah menyampaikan bahwa pada akhir Juli, sekitar awal Agustus sudah menyampaikan sinyal bahwa akan ada serangan balik dari FS yang menyasar kepada satu pimpinan dalam fungsi reserse yang ada dalam tim sus. Tapi waktu itu kan saya tidak membuka secara detail ya IPW, karena kita sedang fokus membongkar kasus Ferdi Sambo terkait dengan matinya Brigadir Y. Kemudian sekarang ini terbuka, itu saya buka kembali juga dalam acara Satu Meja di Kompas TV bahwa ada setoran tambang, ya. Nah sekarang terbuka, ini sudah terbuka. Tadi dikatakan oleh Pak Arianto Sutadi, ya, soliditas Polri itu ada, ya, ada. Tetapi di soliditas itu ada, tetapi juga ada dugaan pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana memelihara soliditas di dalam situasi banyak pelanggaran. Tadi disampaikan juga bahwa para petinggi-petinggi itu saling memegang rahasia masing-masing. Maka untuk menjaga soliditas yang semu diterapkan politik status quo. Apa itu politik status quo? Ya, para perwira-perwira tinggi ini sepakat tidak membuat gaduh, ya, dengan cara tidak saling membuka, ya, boroknya masing-masing. Tetapi alam menghendaki lain, ya. Peristiwa Sambo adalah
kunci kotak Pandora yang terbuka yang membuat politik status quo tersebut pecah tanpa bisa dikendalikan, ya, politik status quo. Nah, kalau melihat pada surat penyelidikan Ferdy Sambo tanggal 7 April 2022, itu nyata di dalam laporan Pak Sambo itu betul-betul FS pada April 2022 mempertahankan politik status quo itu. Karena kalau dibaca surat tersebut pada bagian rekomendasi, perhatikan ya, pada bagian rekomendasi sebagai satu surat yang diakui faktanya, itu menyatakan bahwa ditujukan pada Pak Kapolri agar jenderal ya memerintahkan Kabar Reskrim melakukan penertiban praktek tambang ilegal. Sementara di atasnya data tentang dugaan Kabar Reskrim menerima aliran dana ada. Apa maknanya? Gitu loh ya. Gitu Mas Arif. Oke, nanti juga Pak Sugeng mungkin boleh menambahkan, ini agak aneh ya, kenapa, kan cukup lama, kenapa sampai sekarang juga tidak diteruskan baik dari sisi kode etiknya, penyelidikan kode etik, ataupun masuk ke ranah hukumnya begitu Pak Sugeng. Tapi kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya ya, tetap bersama kami.